Ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa kau abaikan, bukan? Sebuah dorongan yang terus menyala, sebuah kegelisahan yang berbisik, harus ada sesuatu yang lebih dari ini. Itu bukan imajinasi, itu bukan sekedar perasaan kosong rohani. Itu adalah sentuhan pertama dari minyak urapan yang mulai mengalir dalam hidupmu. Banyak orang mengira urapan hanyalah istilah gereja, sesuatu yang diucapkan saat ibadah. Tetapi urapan adalah kuasa, tujuan, dan izin dari Tuhan. Itu adalah tangan Tuhan yang diletakkan atas hidup seseorang, memampukannya melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri. Namun dengarkan baik-baik, tidak semua orang yang diurapi berjalan dalam kepenuhan urapan itu. Ada yang berhenti di permukaan, ada yang puas hanya diselamatkan, tetapi tidak pernah berubah. Ada yang mengejar keramaian dan menyebutnya pelayanan, padahal Tuhan menunggu mereka di tempat tersembunyi. Ada juga yang merasa ditinggalkan di padang gurun, padahal sebenarnya sedang dipersiapkan. Urapan bukanlah satu peristiwa sekali jadi. Itu adalah proses. Itu adalah perjalanan yang naik, yang menyaring, yang membentuk. Seperti minyak dalam Alkitab yang harus dihancurkan dan diperas sebelum keluar, demikian juga hidupmu akan diproses. Mengapa? Karena Tuhan tidak mempercayakan minyaknya kepada sembarang orang. Ia memberikannya kepada mereka yang rela mati terhadap diri sendiri dan hidup baginya. Dan perjalanan ini dimulai dari tingkat pertama urapan keselamatan. Sebelum Tuhan memakai seseorang, Dia terlebih dahulu memilikinya. Sebelum Dia memberikan panggung, suara, atau otoritas rohani, Dia menandai hidupmu sebagai miliknya. Seperti yang tertulis dalam surat Efesus 1:13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Artinya, kamu ditandai, diakui, dimiliki oleh surga. Bukan karena perbuatanmu, tetapi karena darah yang menutupi hidupmu. Inilah urapan pertama. Tidak megah, tidak mencolok, tidak ada sorotan lampu, tidak ada keajaiban besar yang terlihat. Hanya sebuah mujizat yang sunyi. Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu dan berkata, "Orang ini milikku." Disinilah Roh Kudus mulai tinggal dalam dirimu, bukan sekedar berkunjung. Disinilah belenggu mulai dipatahkan. Tetapi lebih dari itu, disinilah Tuhan mulai membentukmu. Keselamatan bukan hanya tentang masuk surga. Keselamatan adalah awal dari perubahan hidup di bumi. Namun banyak orang berhenti di sini. Mereka berpikir, "Aku sudah diselamatkan, itu cukup." Padahal Tuhan berkata, "Itu baru permulaan. Aku ingin memakai kamu, memenuhi kamu, dan memisahkan kamu bagiku." Jika seseorang masih bermain-main dengan dosa tanpa rasa bersalah, jika ia jarang berdoa tetapi mengaku percaya, jika ia menyebut nama Tuhan tetapi menolak penyerahan diri, maka mungkin ia sudah dimiliki tetapi belum membawa apa-apa. Jangan puas hanya karena sudah ditandai. Biarkan minyak itu mulai mengalir. Pada tingkat ini, identitasmu diubah. Kamu tidak lagi hidup untuk persetujuan manusia. Kamu berhenti mengejar pengakuan dunia. Kamu mulai berjalan dengan keyakinan bahwa surga mengenal namamu. Dan ketika kamu tahu milik siapa dirimu, kamu akan mulai memahami untuk apa kamu dipilih. Itulah langkah berikutnya dalam perjalanan ini. Setelah kamu tahu bahwa kamu adalah milik Tuhan, perjalanan tidak berhenti di sana. Tingkat berikutnya adalah saat segalanya mulai menjadi serius. Ini adalah saat di mana urapan tidak hanya tinggal di dalam dirimu, tetapi mulai mengalir melalui dirimu. Inilah yang disebut urapan penugasan. Pada tingkat ini, Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu, Dia mengutusmu. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 4:18, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Perhatikan dengan jelas, urapan selalu memiliki tujuan. Urapan tidak diberikan hanya untuk membuatmu merasa rohani. Urapan diberikan agar kamu melakukan sesuatu.
Kamu tidak diurapi untuk duduk diam. Kamu tidak diurapi hanya untuk merasakan emosi dalam ibadah. Kamu diurapi untuk berjalan dalam panggilan yang Tuhan berikan. Di tingkat ini, sesuatu mulai berubah dalam dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu memiliki maksud. Bukan hanya untuk diampuni, tetapi untuk menghasilkan buah. Karunia dalam dirimu mulai bergerak. Cara bicaramu mulai berubah. Hatimu mulai peka terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak kamu rasakan. Kamu mulai melihat orang lain dengan cara pandang Tuhan. Kamu merasakan beban untuk menolong, untuk berbicara, untuk bertindak. Dan perlahan, kamu tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Disinilah fungsi rohanimu mulai diaktifkan. Mungkin kamu mulai mengajar, melayani, mendoakan orang lain, memimpin, atau menciptakan sesuatu yang membawa dampak. Apapun bentuknya, minyak itu mulai terlihat melalui tanganmu, suaramu, pikiranmu, dan langkah hidupmu. Namun dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Penugasan selalu menarik serangan. Saat kamu masih diam, kamu tidak menjadi ancaman. Tetapi ketika Tuhan mulai memakai hidupmu, musuh mulai memperhatikan. Gangguan mulai datang. Penundaan terjadi, keraguan mulai muncul dalam pikiranmu. Jangan heran jika orang-orang mulai menjauh. Jangan terkejut jika pintu-pintu tertutup. Jangan panik jika kamu disalahpahami atau diabaikan. Itu bukan penolakan. Itu adalah proses pemurnian. Tuhan sedang melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu bawa ke musim berikutnya. Dia sedang membersihkan motivasimu. Karena pada tingkat ini, satu pertanyaan penting muncul, mengapa kamu melakukan semua ini? Apakah untuk dilihat, untuk dipuji, untuk diikuti, atau untuk menyenangkan Dia yang memanggilmu dalam kesunyian? Kebenarannya sederhana. Jika tepuk tangan membuatmu berjalan, maka keheningan akan membuatmu berhenti. Tetapi jika kamu tahu bahwa penugasanmu berasal dari Tuhan, kamu akan tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Inilah titik di mana urapan bertemu dengan ketaatan, di mana karunia tidak lagi digunakan untuk pamer, tetapi untuk melayani. Di mana kamu berhenti berkata, "Tuhan, berkati apa yang aku lakukan," dan mulai berkata, "Tuhan, apa yang Engkau lakukan dan bagaimana aku bisa ikut ambil bagian." Di tingkat ini, kamu bukan lagi hanya orang yang diselamatkan. Kamu adalah orang yang diutus. Namun, perjalanan belum selesai. Karena Tuhan tidak hanya mencari orang yang bisa Dia pakai. Dia mencari orang yang sepenuhnya menjadi miliknya. Dan itu membawa kita ke tingkat berikutnya, yang jauh lebih dalam dan jauh lebih berat. Disinilah banyak orang mulai mundur. Tingkat pertama terasa aman. Tingkat kedua terasa penuh semangat. Tetapi tingkat ketiga terasa seperti kematian. Karena pada titik ini, Tuhan tidak hanya memakai kamu. Dia mulai memiliki kamu sepenuhnya. Inilah urapan pengudusan. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 92:10, "Aku telah diurapi dengan minyak yang segar." Tetapi minyak yang segar tidak datang tanpa proses yang baru. Selalu ada penghancuran sebelum ada pengurapan yang lebih dalam. Selamat datang di tempat di mana Tuhan memisahkanmu, bukan hanya untuk tugas, tetapi untuk dirinya sendiri. Tingkat ini tidak terjadi di depan umum, ini terjadi dalam kesunyian. Ini adalah musim tersembunyi, musim di mana tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada perhatian, hanya kamu dan Tuhan. Seringkali terasa seperti padang gurun, tidak ada suara, tidak ada arah yang jelas, tidak ada hasil yang terlihat. Orang lain mungkin tidak melihat apapun dalam hidupmu. Bahkan, kamu sendiri mungkin mulai bertanya, "Tuhan, apakah Engkau masih bekerja?" Tetapi justru di tempat tersembunyi itulah Tuhan melakukan pekerjaan terdalamnya. Disinilah Dia mulai menyentuh hal-hal yang selama ini tersembunyi dalam hatimu. Kesombongan yang halus, keinginan untuk disukai orang, ambisi yang tidak murni, ketergantungan pada pengakuan manusia. Semua itu mulai dibongkar. Mengapa?
karena bejana yang membawa minyak harus murni. Banyak orang gagal di tingkat ini. Mereka memiliki karunia, tetapi tidak memiliki karakter. Mereka memiliki pengaruh, tetapi tidak memiliki penyerahan diri. Mereka memiliki pengikut, tetapi kehilangan panggilan sejati. Di tingkat ini, Tuhan berkata, "Aku tidak hanya ingin apa yang kamu lakukan untukku. Aku ingin hidupmu bersamaku." Dia tidak hanya menginginkan pelayananmu, Dia menginginkan pikiranmu. Dia tidak hanya menginginkan karuniamu, Dia menginginkan kebiasaanmu, keinginanmu, cara berpikirmu, bahkan hal-hal kecil dalam hidupmu. Dia tidak mencari seorang penampil, Dia mencari seorang imam. Dan disinilah harga mulai terasa nyata. Kamu mungkin kehilangan beberapa hubungan. Orang-orang yang dulu dekat bisa menjauh karena mereka tidak mengerti perubahanmu. Kesempatan yang dulu terbuka bisa tertutup. Bahkan, terkadang kamu merasa seperti kehilangan dirimu sendiri. Tetapi kebenarannya, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu sedang dimurnikan. Tuhan menyembunyikanmu bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Karena apa yang akan Dia berikan berikutnya terlalu berat jika kamu belum siap. Disinilah urapan menjadi sesuatu yang kudus, bukan hanya kuat. Dan banyak orang tidak mau tinggal di sini karena tidak nyaman. Terlalu sunyi, terlalu sepi, terlalu dalam. Seringkali terasa seperti Tuhan berhenti memakai kamu. Seperti tidak ada kemajuan, tidak ada dampak, tidak ada hasil. Tetapi dengarkan ini dengan jelas. Dalam musim tersembunyi, Tuhan sedang melakukan pekerjaan terbesarnya. Kamu tidak dikubur, kamu sedang ditanam. Dan semakin dalam akar yang Tuhan bangun dalam hidupmu, semakin besar aliran minyak yang akan naik nanti. Pada tingkat sebelumnya, kamu diuji apakah kamu mau dipakai. Sekarang, kamu sedang diuji apakah kamu bisa dipercaya. Ini bukan tentang kemampuan lagi. Ini tentang kesetiaan. Tentang ketaatan dalam hal-hal kecil. Tentang tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan jika kamu bertahan di sini, jika kamu tidak lari dari proses ini, maka kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah kamu siap untuk itu? Kamu sudah melewati tahap dimiliki, diutus, dan dimurnikan. Sekarang, kamu memasuki tingkat yang paling jarang, paling berat, tetapi juga paling penuh kuasa. Inilah urapan otoritas. Di tingkat ini, minyak tidak lagi hanya menetes. Minyak itu melimpah. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 19:11-12, Tuhan melakukan mujizat-mujizat luar biasa melalui Paulus. Bahkan, kain yang pernah menyentuhnya bisa membawa kesembuhan dan membebaskan orang dari roh jahat. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah tanda bahwa Tuhan mempercayakan kuasanya kepada seseorang. Mengapa Tuhan bisa mempercayakan hal seperti itu? Karena Paulus sudah kosong dari dirinya sendiri. Ia telah melalui proses panjang, penderitaan, penyerahan, dan ketaatan. Inilah ciri utama tingkat ini. Kamu tidak lagi perlu mengumumkan bahwa kamu diurapi. Kehadiranmu sendiri sudah membawa perubahan. Kamu masuk ke sebuah tempat, dan suasana berubah. Bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa yang kamu bawa. Kamu tidak lagi mengejar panggung. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan. Kamu tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tahu siapa yang mengutusmu, dan kamu tahu apa yang kamu bawa. Pada tingkat ini, bahkan kuasa kegelapan mengenalmu. Bukan hanya mengenal, tetapi takut. Karena setiap luka yang kamu miliki adalah bukti dari pertempuran yang telah kamu lewati dalam doa, air mata, dan ketaatan. Kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali hidup biasa. Kamu sudah melewati terlalu banyak api untuk memperlakukan urapan dengan sembarangan. Sekarang, Tuhan memakai perkataanmu untuk menembus kegelapan. Doamu mematahkan belenggu. Kehadiranmu mengganggu rencana-rencana jahat. Inilah urapan yang tidak hanya memberkati individu, tetapi mengguncang wilayah. Urapan yang tidak hanya menguatkan, tetapi mengubahkan. Namun yang membuatnya semakin kuat adalah ini,
Kamu tidak lagi berusaha terlihat. Kamu hanya ingin taat. Kamu tidak membutuhkan pengakuan manusia karena kamu sudah menerima kepercayaan dari Tuhan. Dan kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada pujian apapun. Tingkat ini jarang dicapai, bukan karena Tuhan pelit, tetapi karena tidak banyak orang yang mau berjalan sejauh ini. Ini bukan tentang bakat, ini bukan tentang kemampuan alami. Ini tentang mati setiap hari terhadap keinginan diri sendiri. Ini tentang berkata tidak pada daging dan ya pada kehendak Tuhan, bahkan ketika itu menyakitkan, bahkan ketika itu mengorbankan segalanya. Disinilah kamu mulai mengerti bahwa urapan bukanlah lencana kehormatan. Urapan adalah beban yang harus dipikul. Kamu membawanya bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa lain. Untuk membawa terang ke dalam kegelapan, untuk menjadi alat Tuhan di dunia yang haus akan kebenaran. Pada titik ini, kamu tidak hanya berjalan dalam urapan, kamu berjalan dalam otoritas. Dan dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya berbicara. Dunia membutuhkan orang-orang yang benar-benar diurapi dan diberi otoritas oleh surga. Perjalanan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting yang harus kamu jawab dengan jujur. Sekarang, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, di mana kamu berhenti? Apakah kamu berhenti di tingkat keselamatan, merasa cukup hanya karena dosamu diampuni? Atau kamu melangkah lebih jauh, mulai melayani, tetapi berhenti ketika tekanan datang? Atau mungkin kamu pernah masuk ke proses pemurnian, tetapi lari saat rasa sakit mulai terasa? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membangunkan. Karena kebenarannya sederhana, masih ada lebih banyak minyak yang Tuhan sediakan. Banyak orang percaya dipanggil, tetapi tidak semua mau melangkah. Ada yang memilih kenyamanan daripada ketaatan. Ada yang lebih suka aman daripada diproses. Ada yang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Padahal kamu tidak dipanggil untuk hidup setengah-setengah. Kamu tidak diselamatkan untuk diam. Kamu tidak diberi karunia untuk hidup nyaman. Kamu diurapi untuk menjadi terang di tempat gelap, untuk membawa hadirat Tuhan ke dunia yang haus akan kebenaran. Dunia ini tidak membutuhkan orang percaya yang biasa-biasa saja. Dunia membutuhkan orang yang berani berkata, Tuhan, ambil seluruh hidupku, ambil kenyamananku, ambil rencanaku, ambil ambisiku, tetapi berikan aku minyak-Mu. Karena tanpa urapan, semua yang kamu lakukan hanya sebatas usaha manusia. Kamu bisa berbicara, tetapi tidak mengubahkan. Kamu bisa melayani, tetapi tidak membebaskan. Kamu bisa hadir di gereja, tetapi tidak hidup dalam kemenangan. Namun ketika minyak Tuhan ada atas hidupmu, segalanya berubah. Hal-hal yang tidak mungkin mulai terjadi. Hati yang keras menjadi lembut. Ikatan yang kuat dipatahkan. Dan kehadiran Tuhan menjadi nyata, bukan hanya teori. Itulah sebabnya kamu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jangan puas hanya karena kamu sudah sampai sejauh ini. Karena setiap tingkat memiliki kedalaman yang berbeda, dan Tuhan selalu mengundangmu untuk masuk lebih dalam lagi. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, bahkan seringkali terasa berat. Tetapi setiap proses memiliki tujuan. Setiap tekanan membentukmu. Setiap penundaan menguatkanmu. Setiap kesunyian mendekatkanmu kepada Tuhan. Dan semua itu sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Jadi jangan mundur, jangan menyerah, jangan kembali ke hidup lama hanya karena proses terasa sulit. Tetaplah berjalan. Karena di setiap langkah ketaatan, minyak itu semakin mengalir. Dan ketika kamu setia melangkah, kamu akan melihat bahwa semua yang Tuhan janjikan tidak pernah sia-sia. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah kamu dipanggil. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kamu bersedia melangkah. Karena setiap tingkat urapan menuntut sesuatu darimu. Tidak ada kenaikan tanpa penyerahan. Tidak ada kuasa tanpa pengorbanan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang mau menyerahkan diri. Banyak orang ingin urapan,
tetapi tidak mau proses. Mereka ingin kuasa, tetapi tidak mau ketaatan. Mereka ingin dipakai Tuhan, tetapi masih ingin memegang kendali atas hidup mereka sendiri. Padahal kunci dari semuanya adalah penyerahan. Penyerahan bukan berarti kamu kehilangan hidupmu. Penyerahan berarti kamu akhirnya hidup sesuai tujuanmu. Ketika kamu berkata, "Tuhan, aku milik-Mu," kamu sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja secara penuh dalam hidupmu. Tetapi penyerahan tidak terjadi sekali saja. Ini adalah keputusan setiap hari. Setiap hari, kamu memilih untuk taat meskipun tidak mudah. Setiap hari, kamu memilih untuk percaya meskipun tidak melihat. Setiap hari, kamu memilih untuk tetap setia meskipun tidak ada yang memperhatikan. Inilah tempat di mana banyak orang gagal, bukan karena mereka tidak dipanggil, tetapi karena mereka tidak bertahan. Padahal yang Tuhan cari bukan hanya awal yang kuat, tetapi akhir yang setia. Kamu mungkin tidak selalu merasa bersemangat. Kamu mungkin tidak selalu mengerti apa yang Tuhan lakukan. Bahkan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, kosong, dan ingin berhenti. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah penyerahanmu menjadi nyata. Ketika kamu tetap berdoa meskipun tidak merasakan apa-apa. Ketika kamu tetap taat meskipun tidak ada hasil langsung. Ketika kamu tetap percaya meskipun keadaan bertentangan. Itulah penyerahan yang sesungguhnya. Penyerahan juga berarti kamu melepaskan hal-hal yang selama ini kamu anggap penting. Ambisi pribadi, rencana masa depan, bahkan kenyamanan. Bukan karena hal-hal itu salah, tetapi karena Tuhan ingin menjadi yang utama. Dia tidak mau menjadi bagian dari hidupmu. Dia mau menjadi pusat hidupmu. Dan ketika Tuhan menjadi pusat, segalanya mulai selaras. Keputusanmu menjadi lebih jelas, langkahmu menjadi lebih pasti, hatimu menjadi lebih tenang. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tetapi karena kamu tahu siapa yang memimpin hidupmu. Di titik ini, kamu mulai mengerti bahwa urapan bukan tentang menjadi hebat di mata manusia. Urapan adalah tentang setia di hadapan Tuhan. Dan semakin kamu menyerahkan dirimu, semakin besar ruang yang Tuhan miliki untuk bekerja melalui hidupmu. Inilah yang mempersiapkanmu untuk tingkat berikutnya. Bukan sekadar untuk dipakai, bukan sekadar untuk dimurnikan, tetapi untuk dipercaya sepenuhnya. Dan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadamu, itu bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu setia. Jadi hari ini, buatlah keputusan. Bukan keputusan besar yang emosional, tetapi keputusan sederhana yang konsisten. Untuk kembali berdoa, untuk kembali mencari Tuhan, untuk kembali berkata ya kepada panggilannya. Karena tingkat berikutnya tidak ditemukan di tempat ramai, tidak ditemukan di sorotan, tidak ditemukan di pujian manusia. Tingkat berikutnya ditemukan dalam penyerahan, dan di sanalah minyak itu akan mengalir lebih dalam lagi dalam hidupmu. Sekarang semuanya kembali kepada satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu akan melangkah sampai akhir? Karena tingkat-tingkat urapan itu nyata. Ini bukan teori. Ini bukan sekedar kata-kata rohani. Ini adalah perjalanan hidup yang menentukan apakah kamu hanya akan menjadi orang percaya biasa atau menjadi alat Tuhan yang membawa dampak nyata. Tuhan tidak mencari yang paling berbakat. Dia tidak mencari yang paling dikenal. Dia mencari hati yang mau menyerah sepenuhnya. Dia memakai yang lemah. Dia mengangkat yang tidak dikenal. Dia mencurahkan minyaknya atas mereka yang sering diabaikan. Tetapi hanya satu syaratnya. Mereka harus mau membawa apa yang Tuhan percayakan. Jadi hari ini, jangan hanya merasa tersentuh. Jangan hanya merasa terinspirasi. Biarkan hatimu dinyalakan kembali. Kembalilah ke tempat tersembunyi. Mulailah lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Belajarlah lagi untuk berpuasa. Latih kembali ketaatan dalam hal-hal kecil. Katakan ya lagi kepada Tuhan, bahkan jika itu berarti harus melepaskan sesuatu yang kamu pegang erat selama ini. Karena tingkat berikutnya tidak menunggumu di tempat yang ramai,
Tidak di panggung, tidak di konferensi, tidak di sorotan manusia. Tingkat berikutnya menunggumu dalam penyerahan. Jangan puas, jangan menahan diri, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan sampai kamu menyelesaikan hidupmu sementara masih ada minyak yang belum pernah dicurahkan. Dunia ini sedang menunggu. Banyak jiwa membutuhkan terang. Banyak hati membutuhkan pemulihan. Banyak hidup membutuhkan sentuhan Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai kamu, bukan nanti, bukan suatu hari, tetapi sekarang jika kamu bersedia. Urapan bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Tanpa urapan, kamu bisa berbicara tetapi tidak mengubahkan. Kamu bisa melayani tetapi tidak membebaskan. Kamu bisa terlihat aktif tetapi tidak berjalan dalam kemenangan. Tetapi ketika minyak Tuhan ada atas hidupmu, segalanya berubah. Gunung yang tinggi bisa digeser, hati yang keras bisa dilembutkan, ikatan yang kuat bisa dipatahkan, dan hadirat Tuhan menjadi nyata dimanapun kamu berada. Jadi, seberapa jauh kamu mau melangkah? Apakah kamu mau berhenti di tempat aman, atau berani masuk lebih dalam? Apakah kamu mau hidup biasa, atau hidup dalam tujuan ilahi? Pilihan itu ada di tanganmu. Surga masih memanggil, dunia masih menunggu, dan Tuhan masih mengurapi mereka yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini aku, utuslah aku." Jangan tunda lagi, melangkahlah, dan biarkan hidupmu menjadi bejana yang penuh dengan minyaknya, dicurahkan bagi kemuliaannya di bumi.